Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap jamaah pondok cantik dan muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kitab Nashaikhud Diniyah, marilah pengajian pada hari ini kita mulai, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Al-Diniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah rekan-rekan semua, ja'alanallahu wa iyyakum minat talina likitabihil aziz haqqa tilawatihi. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang selalu membaca kitabnya yang mulia dengan membaca yang penuh hikmah, al-mu'minina bihi al-hafidhina lahu al-mahfudhina bihi al-muqimina lahu al-qaimina bihi, yaitu orang-orang yang selalu menjaga kitabnya, orang-orang yang bisa melaksanakan kitabnya. Sesungguhnya anna tilawatal Qur'anal azim min afdhalil ibadah. Perlu kita ketahui, sesungguhnya membaca Al-Quran yang mulia itu merupakan sesuatu ibadah yang paling utama. Wa a'dhami darajat wa a'dhamil qurubat wa ajallit ta'ah, dan juga merupakan ibadah-ibadah yang agung, ketaatan-ketaatan yang agung. Wa fiha ajrun azim wa thawabun karim, dan di dalam membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab Allah merupakan pahala yang besar, pahala yang mulia. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang menjalankan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian rizki yang telah diberikan kepada mereka, diberikan oleh Allah kepada mereka dalam keadaan yang sirri atau yang terang-terangan. Mereka mengharapkan perdagangan yang tiada rugi, yang tiada rusak, agar Allah memberikan pahala-pahala mereka dan menambah dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Menerima syukur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sesungguhnya utama-utama ibadahnya umatku yaitu membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berfirman atau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun wahidun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan kebagusan atau kebaikan tadi dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti alif lam mim itu sudah terdiri dari 3 huruf. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulullahu ta'ala, man saghalahu dzikri wa tilawatu kitabi ngan mas'alati a'taituhu afdhala ma a'ta as-sailin.
Allah berfirman, barang siapa yang sibuk dengan berzikir kepadaku, dengan membaca kitabku, sehingga dia tidak sempat untuk meminta kepadaku, maka akan aku berikan orang tersebut sesuatu yang lebih utama dari apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi tanpa meminta pun Allah akan memberinya melebihi apa yang orang-orang lain meminta. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala syairil kalam ka fadlillah ala khalqih. Dan kelebihan kalam Allah dibanding kalam-kalam yang lain sebagaimana kelebihan Allah terhadap makhluknya. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang besok pada hari kiamat, akan mensyafaati orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mengamalkannya. Wa qala Aliyun karramallahu wajah, dan Sayyidina Ali karramallahu wajah juga bersabda, man qara Al-Quran wa huwa qa'im bis shalah, barang siapa yang membaca Al-Quran dia dalam keadaan berdiri, ya, dia dalam keadaan berdiri pada waktu sholat, kana lau bikulli harfin mi'atu hasanah, maka ia akan mendapatkan setiap satu hurufnya 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah kana lau bikulli harfin khamsuna hasanah, barang siapa membacanya dia dalam keadaan duduk pada waktu sholat, maka ia akan mendapatkan setiap hurufnya 50 kebaikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bikulli harfin khamsun wa isruna hasanah, dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dia punya wudhu, maka ia akan mendapatkan setiap hurufnya 25 ya, 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi thaharah kana lahu bikulli harfin atharu hasanatin, dan barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa, dan barang siapa yang membacanya dia tidak punya wudhu, yaitu hafal dengan tidak punya wudhu, maka ia akan mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Wa'lamu anna litilawatihi anna litilawati adaban zahiratan wa batinatan, ketahuilah sesungguhnya membaca Al-Quran itu ada sopan santun, ada etika yang zahir dan etika yang batin. Wala yakunul abdu minat salina haqiqatan alladzina tazku tilawatuhum wa yakunu minallahi bimakanin hatta yata'addaba bitilkal adab, dan seseorang itu tidak akan tergolong orang-orang yang membaca Al-Quran secara hakiki, dengan nyata dikatakan orang yang membaca, yaitu orang-orang yang ikhlas di dalam membacanya, tidak tergolong itu sampai dan ia tidak akan mendapatkan derajat dari Allah sampai ia memakai etika atau adab sopan santun ketika membacanya. Wa kullu man qathara fiha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuh, dan barang siapa yang lalai di dalam membaca, dan barang siapa yang lalai dengan etika-etika membaca Al-Quran dan tidak nyata-nyata ia menggunakan etika, maka bacaannya tidak akan sempurna. Walakinnahu la yakhlu fi tilawati min thawabin, akan tetapi tetap ia akan mendapatkan pahala, meskipun paribasane ia tidak memakai adab dengan membaca, itu akan mendapatkan pahala. Walahu fadlun ala qadrih, dan dia juga akan mendapatkan kelebihan, keutamaan atas kadarnya, ya, sesuai dengan apa yang ia lakukan.
wa min ahammil adab wa aqaddiha ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillah wa muridan biha wajhahul karim wa taqarrub ilaihi wal fauz bi thawabih. Dan di antara lebih penting-pentingnya etika atau sopan santun di dalam membaca Al-Quran dan lebih harus diperhatikan, yaitu orang yang membaca hendaknya orang yang ikhlas karena Allah. Dengan membacanya itu ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena suatu apapun. Wa muridan biha wajhau, dan mengharapkan zat Allah dan dekat kepadanya, mendapatkan pahala darinya. Wa alla yakuna muri'an wala mutasonni'an wala mutazayyinan lil makhlukin wala thaliban bitilawati sanil khududil ajilah wal a'rad alfaniyah azzailah. Dan hendaknya orang yang membaca itu tidak orang-orang yang punya sifat riya atau pamer, tidak orang-orang yang berbuat neko-neko atau aneh-aneh, dan tidak orang-orang yang memamerkan kepada orang lain, tidak orang-orang yang mengharapkan dengan bacaannya sesuatu dari harta dunia, harta yang akan lekas hancur, dan benda-benda yang sirna yang akan hilang, ya. Itu berarti harta dunia. Wa ayyakuna mumtali asirri wal qalbi li azamatil mutakallim wa azza wa jalla. Dan hendaknya orang yang membaca itu orang yang hatinya selalu penuh dengan mengagungkan zat yang berfirman terhadap Al-Quran, khodian di jalalihi khasi al-qalbi wal jawarih. Dan orang-orang yang selalu khudu' terhadap keagungan Allah, orang-orang yang khusyuk hatinya dan anggota tubuhnya, hatta ka'annahu min ta'zimi wa khusyu'i waqifan baina yadayillahi yatslu alaihi kitabahu alladzi amarahu fihi wa nahahu. Sampai-sampai ia di dalam mengagungkan Allah dan khusyuknya kepada Allah, orang sebagaimana orang yang berada di hadapannya dengan membaca kitabnya yang beliau perintahkan dan beliau larang untuk meninggalkan. Wa haqqo liman arafa al-Quran wa arafa al-mutakallim bihi ayyakuna kadzalik. Dan sudah sewajib atau sudah sepantasnya atau merupakan kewajiban bagi orang yang makrifat terhadap Quran, makrifat kepada zat yang berfirman dengan Al-Quran, harus punya sifat seperti itu, harus orang-orang yang mengagungkan seperti itu, penuh hatinya mengagungkan kepada Allah. Wa alayya ajamu min dzalik. Dan bagi kita lebih sempurna dari itu, bagaimana tidak, ya, bagaimana tidak lebih sempurna dari itu. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau aku turunkan Quran ini terhadap gunung, maka kamu akan tahu bahwasanya gunung itu akan khusyuk dan karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu najribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu saya berikan kepada manusia, saya buatkan terhadap manusia agar mereka mau berpikir. Fa idza kana hakadza yakunu halul jabal. Kalau gunung saja keadaannya seperti itu akan khusyuk kepada Allah, padahal gunung itu sesuatu benda padat. Ma'a jumudih wa sholabati lau unzila alaihil Quran. Jikalau dituruni Al-Quran, dia akan punya sifat seperti itu, akan bertindak seperti itu. Fa kaifa yakunu halul insan. Bagaimana keadaan manusia, lebih-lebih pastinya akan lebih daripada itu. Padahal manusia itu adalah ad-dhaif al-makhluk mimma'in batinin, manusia yang lemah yang diciptakan dari air dan tanah. Laula ghaflatul qulub wa qaswatuha wa qillatu ma'rifat bi azamatillah. Jikalau tidak mempunyai hati itu mempunyai sifat lupa dan kerasnya hati dan sedikitnya makrifatnya hati terhadap mengagungkan Allah, bi azamatillah,
wa izzihi wa jalalih, dan keagungannya. Wa qala ta'ala fi fasfil khasiin min ibadihi ila akhirih, wallahu alam bisawab. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan membawa manfaat dan berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.